Saya ingat tahun 80 itu Tuhan Yesus melawat dunia artis. Wow, iya. Iya, artis yang bertobat banyak gitu. Oh. Banyak. Termasuk Lydia Nur Said, Iya. Nur Afri. Itu tahun 80-an. 80-an semua itu. dilawat, Termasuk iya. Pak Jen itu Iya, berarti. iya. Oke. Iya, Aneh iya. itu. Chris Manusama. Oh iya Pak Kris. Ya. Jadi Tuhan melawat artis, dunia artis. Saya sebenarnya dari satu keluarga yang ya cukup fanatik ya Islamnya ya. Karena kakek saya itu seorang kiai Iya. dan saya lingkungannya seperti itu. Tetapi satu hal, saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi katakanlah bergerak dalam bidang rohani di agama saya yang lalu. Iya. Ya. Tetapi saya cuma kepengen jadi orang yang taat dalam beribadah sesuai dengan agama saya, melakukan sholat 5 waktu, pengajian dan lain sebagainya. Tapi untuk menjadi orang yang katakanlah kelas-kelas ustadz itu nggak ada. Iya. Dari Dari muda cita-cita saya cuma pengen jadi orang kaya dan terkenal. Iya. Itu aja. Nah tahun 68 ketika bapak saya pensiun, saya tinggalkan mereka dan saya hijrah ke Jakarta. Dan pas waktu itu saya tamat SMP dan bapak saya memang sudah tidak sanggup lagi menyekolahkan lebih daripada itu. Ya, karena dia orang nggak punya, kami orang nggak punya lah. Ya, hidup itu cukup makan saja. Dan dia bilang kalau mau sekolah lanjut sampai SMU katakanlah harus cari biaya sendiri. Nah, lalu dari kampung halaman modal ijazah SMP saya pergi ke Jakarta. Maaf Pak, saya potong. Ini kampung halamannya dulu dari mana? Saya di Lampung. Oh, dari Lampung. Lampung. Memang asli Lampung atau Enggak, Jawa tinggal di Jawa, Lampung? Jawa. Oh, iya. Puja Kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Puja Kesuma, saudara. Ya, terus kemudian? Lalu saya sampai di Jakarta ini, tujuannya cuma pengen sekolah sambil bekerja lah. Bekerja sambil sekolah. Iya. Tentu saya cari pekerjaan dulu dengan modal ijazah SMP. Tapi ternyata tahun 68 ijazah SMP itu sudah tidak berlaku. Iya. Ya, saya ngelamar sana sini tidak pernah ada panggilan. Jadi hari-hari hidup saya ya untuk mempertahankan hidup, terutama untuk kampung tengah. Kampung Tengah, Kampung perut. tengah perut. Saya harus cari uang. Nah, yang saya lakukan adalah jadi tukang parkir liar. Oh, sempat jadi tukang parkir. Iya. Jadi tukang parkir liar, kadang-kadang saya ya ngambil hati lah sama yang punya warung Tegal, nyuciin piring supaya dapat nasi sepiring. Hidup sulit sekali waktu itu. Iya. Jadi kalau orang bilang sekejam-kejam Ibu Tiri lebih kejam Ibu kota, ya benar. Iya. Hidup sulit, boro-boro sekolah, untuk Iya. makan saja saya susah. Tapi waktu itu tiba-tiba saya melihat Gubernur Ali Sadikin membuka Taman Ismail Marzuki. Iya. Wah, di sana ada lenong, ada gambus, ada dangdut, ada band, gratis. Wis. Rakyat boleh nonton. Boleh nonton. Saya pun ikut nonton. Nah, saya pikir, wah ini kantor baru. Apa salahnya besok saya ngelamar? Besok saya masukin lamaran ke sana. Saya bersyukur kira-kira 10 hari kemudian saya dipanggil. Diwawancara. Itu melamar jadi apa itu Pak Jun? Saya nggak tahu, pokoknya saya ngelamar aja, Pokoknya pengen ngelamar. kerja. Mau apa kayak yang penting kerja gitu. Iya. Bayangannya sih, wah jadi orang kantoran gitu ya. iya. Jadi apa terserah. Nah, saya dipanggil untuk diwawancara. Ditanya, Mas selama ini kerja di mana? Nggak kerja, saya bilang. Saya belum pernah kerja di sebuah perusahaan. Lalu aktivitasnya sehari-hari apa? Tukang parkir di jalanan, saya bilang. Terus dia bilang gini, kalau gitu Mas diterima di sini. Jadi apa Pak? Jadi tukang parkir. Tukang parkir lagi. Jadi dari tukang parkir jalanan ke tukang parkir. Taman Ismail Marzuki. Ya, jadilah saya tukang parkir di sana. Iya. Yang kerja serabutan, kadang-kadang nyapuin taman, bersih-bersih. Dapat gaji, saya hitung-hitung lumayan bisa sekolah. Oh.
lanjut ke SMA ya? SMA. Waktu. Iya. Nah, sekolahan saya itu sekarang jadi kamar mayat. Hah? Singkarulus. Oh, Singkarulus. Sekarang itu dibeli dulu sama sekolah. Singkarulus. Oh. Itu puji Tuhannya waktu saya tamat SMU, pas 6 bulan kemudian dibongkar. Oh. SMA apa itu dulu, Pak? SMA Perguruan Rakyat. Oh, SMA Perguruan Rakyat. Iya, iya. Nah, jadi saya tamat SMA 72. Ya, waktu saya sekolah dengan rajin, banyak kakak-kakak saya yang sudah mutu nggak sekolah lagi karena Iya. hidupnya Nggak juga ada sulit. biaya. Nah, Iya. mereka tanya, kok kamu masih nekat sekolah? Apa sih cita-citanya? Ya saya cuma ngomong gitulah, ngawur. Pokoknya jadi orang kaya terkenal gitu. Emang bisa? Ya siapa tahu, nasib saya bilang. Saya bersyukur tamat SMU itu kira-kira 6 bulan kemudian, Iya. tiba-tiba saya diminta untuk main film. Oh. Karena saya waktu di Taman Ismail Marzuki ada di bawah naungan Bapak Temi Effendi. Itu bos saya. Iya. Dan Pak Temi Effendi ini suami dari Rahayu Effendi. Oh. Jadi rupanya Rahayu Effendi ini sudah kontrak film. Iya. Tapi film nggak segera-gera dimulai. Kenapa? Karena peran utamanya nggak dapat. Oh. Mereka cari ya pemuda atau Untuk remaja pemeran yang utama. tanggung-tanggung gitu. Nah, Pak Tami ini ngelihat saya, kayaknya boleh ini. Padahal itu waktu itu masih parkirin motor ya. Iya, parkir motor. Gak tahu kenapa dia tertarik ya, semuanya kembali ke atas ya. Iya, iya, iya. Jadi dia bilang, kamu mau nggak main film? Ya saya pikir boleh aja Pak, gitu. Kalau kamu mau, besok ada casting, kamu coba pakaian yang bagus. Nanti dijemput sama orangnya. Nah, lalu besoknya saya udah pakaian, ya saya anggap paling bagus. Dan dandan, dijemput. Sampai sana ternyata banyak yang casting. Yang remaja-remaja pemuda seumuran saya. Gitu. Wah, saya minder juga lihat saya. Tapi memang saya nggak ada niat untuk jadi pemain film. Karena saya nggak ada niat, makanya saya mainnya polos-polos saja. Oh. Polos, suruh ini jangan kerjain, suruh itu hayo kerjain, suruh itu udah polos aja. Justru saya yang diterima. Iya, yang makanya. lain mungkin acting gitu, Oh, iya, malah iya, jadi iya, kelihatan nggak bagus kali iya, ya. Iya, betul. Nggak Jadi diterima. nggak alami, nggak itu ya. Betul, Wah, betul. saya diterima. Besoknya kontrak. Waktu itu kontraknya 250.000. 250.000. Itu kira-kira kalau uang sekarang berapa itu Tahun ya, Pak? 72. 250 juta kali ya? Iya. Waduh, langsung kaya itu. Orang saya langsung pulangnya beli motor. Wah. Motor Honda. Belinya 69.000. Wah, ya betul itu berarti uang itu 250. Wah, pulang pakai motor Honda baru. Wih, senangnya luar biasa. Aduh. Terus saya mampir ke Pasar Senen beli baju-baju. Wah. Tapi waktu itu belum tahu ya Pak, maksudnya saya mau main film apa gitu belum tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Iya, iya. Cuma iya. memang kalau dihitung dengan gaji saya, itu berlipat-lipat kali Iya. ganda. Karena gaji saya waktu itu 4.500 Oh iya, berarti. di Taman Remaja. 4.500. Satu bulan 4.500. Lah, Dapat jadi 250.000. Waduh, rasanya luar biasa gitu. Nah, Iya. rupanya dari film itu terus ke film yang lain, ke film yang lain, dan Tuhan angkat saya tahun 77. Nyun sewu Pak, saya itu tadi film yang pertama yang judulnya Aku Tak Berdosa. Aku Tak Berdosa. Padahal saya banyak dosanya loh. Sekarang baru Aku Tak Berdosa, Pak. Iya, sekarang sudah beres dosanya. Oh, begitu ya. Kemudian Iya. gimana Nah, ceritanya? dari film ke film, rupanya saya kalau main film itu diperhitungkan juga. Cukup bagus mungkin karena polos gitu ya. Iya, Saya iya. nggak tahu, orang senang aja gitu. Akhirnya tahun 77 saya main film Ali Topan Anak Jalanan. Dan saya melihat tahun 77 itulah Tuhan mengangkat hidup saya. Karena pada tahun 77 itu saya main film Ali Topan Anak Jalanan. Iya. Tahun 77 itu saya dongkrak Chrisye dengan album Sabda Alam. Gimana ceritanya itu, Pak? Burung bernyanyi. Ya.
Karena waktu itu saya sedang gabung sama Guru Soekarno Putra Iya. membuat Suara Mahardika. Oh, berarti Suara Mahardika ini campur tangan Pak Junaidi Salah juga. Oh, musiknya oke. di belakang saya. Iya. Jadi ketemulah Chrisye, ngobrol-ngobrol. Saya bilang boleh nanti saya bantu gitu. Nah, judul album pertama dia kan Sabda Alam. Sabda Alam, ya. Sabda Alam. Dan di album itu ada 2 lagu yang disukai orang sama Juwita. Juwita. Engkau Juwita bagai bunga, Oh iya. bagai rama-rama. Dan di situ Chrisye jadi populer, saya pun ikut. Kemudian yang ketiga Suara Mahardika. Wah, booming, saya naik juga. Iya. Yang keempat saya ikut lomba cipta lagu remaja se-Jabotabek dan saya juara 1. Apa itu lagunya waktu itu? Kemelut. Oh. Jadi sejak itu nama saya diperbincangkan di banyak media, baik sebagai artis film maupun musik. Saya diperhitungkan di sana. Nah, sejak itu betul saya jadi orang kaya. Iya itu, jadi orang kaya beneran. Karena Dari namanya tukang parkir jadi artis. Itu aduh kalau dibikin sinetron ini luar biasa loh. Biasa. Dan Iya, itu iya, bukan iya. kebetulan, Iya, emang betul. rencana Tuhan. Amin, Tuhan amin, angkat amin. saya. Lalu sejak itu saya tidak pernah cari uang. Karena uang yang cari saya. Orang kan kalau populer gitu. Iya. Populer, uangnya nama terkenal, bisa dijual, itu dicari. Iya. Bikin iklan dapat duit, bikin ini dapat duit. Masih lajang, uangnya banyak, nama terkenal, nggak pernah cari cewek, dicari cewek. Ceweknya dinyariin. Aduh. Makan di Jakarta, berak di Hong Kong. Luar biasa. Iya. Saya ngalamin hidup yang seperti itu. Tapi saya mau bersaksi loh, Mbak. Iya. Bagi pribadi saya, Iya. hidup yang paling indah itu adalah ketika Tuhan Yesus menghampiri saya. Amin. Dia meminta saya untuk ikut. Amin. Wah, saya tadinya nggak percaya sama Yesus. Yesus itu masa Tuhan berdoa. Masa sebelum mati berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Loh, dia kan sendiri Allah. Masa ada Allah ninggalin dia? Ini siapa sebenarnya? Iya. Nah, seperti itu. Iya. Gitu. Cuman panggilan Tuhan itu misterius sama saya. Dia bilang begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Saya tadinya anggap remeh itu. Itu tahun berapa itu Pak Jun? Tahun 80. Mas tahun 80 ya? Oke. Tahun 80, carilah kebenaran maka kamu akan diselamatkan. Saya anggap sepele, tapi herannya suara itu terus ada di hati. Sehingga saya mulai mencari. Ketemu teman saya orang Buddha, saya tanya Buddha itu apa, bagaimana, asalnya dari mana, kalau mati nanti bagaimana. Saya ketemu teman saya orang Hindu, saya tanya dia orang Bali, Hindu itu bagaimana, asalnya dari mana, kalau mati nanti bagaimana gitu. Iya. Lalu saya ketemu orang Kristen, dan waktu saya tanya jawab sama orang Kristen ini sebenarnya nggak bisa jawab. Cuman dia bilang gini, lo nggak usah tanya-tanya kekristenan sama gua sih KTP kali dah ya katanya. Tapi kalau lo mau tahu apa itu Kristen, lo baca aja Alkitab. Saya bilang, ngapain gua mesti baca Alkitab? Nah, lo kan percaya sama Nabi Musa kan? Percaya. Di Alkitab tuh ada Musa. Percaya sama Yusuf kan? Percaya. Di Alkitab ada Yusuf. Ada Daud. Ada Isa Al-Masih. Bagusan lo baca Alkitab aja dah. Kalau gue nerangin nanti bingung gue, katanya gitu. Iya. Sejak itu saya mulai buka Alkitab. Nah, yang terbuka itu kitab Perjanjian Lama. Dan anehnya, ketika saya baca Alkitab, saya buka pertama, yang terbuka itu adalah kisah tentang Yusuf. Oh iya. Karena waktu saya masih di Islam, Iya. Yusuf itu salah satu nabi favorit saya. Oh. Iya. Kenapa dikisahkan di sana Yusuf itu kan yang diekspos kegantengannya. Iya, ganteng. Ya, memang. Sampai dikisahkan katanya waktu raja mengadakan pesta banyak orang masak. Sampai Raja kepotong-potong. Saya tangannya masih nggak ingat itu kerasa, ceritanya. ya kan? Sampai ini. Sampai kepotong tangannya dia nggak kerasa saking terpesona dengan Iya, saking kegantengan gantengnya. Yusuf. Iya, saya ingat Jadi saya banget bilang, itu. wih ini orang pasti ganteng banget. Nah itu jadi favorit saya. Oh iya. Dan anehnya, waktu saya baca Alkitab itu Kejadian 39 cerita tentang Yusuf.
Mulai saya baca Yusuf dari lahir sampai mati. Anehnya selesai saya baca tentang Yusuf, saya nangis. Saya bilang, kok saya nangis ya? Saya bilang, ini aneh juga nih kitab ini. Belum pernah saya baca buku, saya nangis. Tapi ini kok kayaknya saya ada di dalam gitu. Aneh. Mulai saya baca Musa, mulai saya baca Daud, mulai saya baca yang lain-lain. Dan akhirnya saya baca Injil. Dan waktu saya baca Injil, di situ kisah tentang Yesus. Nah, tapi saya bingung, kok Yesus berdoa, kok Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani gitu, dan kok Yesus mati gitu, segala macam. Itu membuat saya agak bingung. Cuman hati saya tertarik dengan perjanjian lama tentang nabi-nabinya. Begitu ya, justru malah perjanjian lama ya. Iya. Dan itu membuat saya terpaut, pengen tahu lebih banyak. Iya. Nah, singkat kata, saya mulai masuk gereja. Itu masih tahun 80 itu ya? Iya. Tapi saya tetap menjalani ibadah saya yang lama. Oh. Tetap tetap saya jalani. Cuman kalau minggu saya ke gereja, saya pengen tahu. Iya. Orang di gereja nih ngapain aja. Jadi saya duduk di belakang, saya lihat orang. Pendetanya bilang mari kita berdoa semua, tunduk kepala. Saya ya melotot aja lihatin. Khotbah-khotbahnya saya dengerin. Tapi saya perhatikan orang Kristen ini enak banget ya. Masuk gereja ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, bajunya ada yang merah, ada yang hijau. Terus bahasanya gampang banget, Indonesia. Iya. Tapi saya waktu nyari gereja sempat kesasar-sasar loh, Mbak. Oh. Jadi saya cuma mikir yang namanya gereja itu gedung gede, ada salibnya. Ini pasti gereja. Kalau enggak lonceng, ada loncengnya. Begitu saya masuk gereja Batak. Oh. Saya bingung udah ngomong Batak, nyanyi Batak, khotbah Batak. Gue gak ngerti nih, gue gak ngerti dah. Pokoknya udah selesai, gue pulang pergi. Besok gue tanya-tanya sama orang-orang Kristen di tetangga. Dan kebanyakan mereka orang Jawa. Oh ya. Lalu mereka bilang, ke gereja saya aja Pak. Gitu. Tapi gereja saya itu 3 kali ibadah, jam 6, jam 9, sama jam 5. Jangan yang jam 6 karena ini bahasa Jawa, nanti Bapak nggak ngerti. Bagusan jam 9 sebelah saya. Nah, saya perhatikan di sana. Dan saya perhatikan kok orang Kristen ini enak ya, bahasanya mudah dimengerti. Dan ngadepnya ya suka-suka mereka. Ada yang ke barat, timur, utara, selatan ya. Masuk gereja pakai sendal, pakai sepatu gitu. Nah, lucunya itu pernah yang ketiga kali saya masuk gereja ada yang kentut, Mbak. Aduh. Nggak bunyi tapi baunya minta ampun. Waduh, itu, saya bilang iya nih. Betul. Kehilangan nggak susah, tapi yang nemu yang sedih. Yang kentut nih siapa sih? Tapi saya mikir, kalau saya nggak bisa masuk masjid kentut batal. Iya, mesti balik lagi. Ini kok enak ya, nggak ada batal-batal ya. Jalan terus. Gitu. Itu menarik ya. Lalu saya mulai bertanya-tanya dan saya akhirnya mulai agak bingung. Ya, kesana enggak, kesini enggak. Kesini saya takut, kesana saya kayaknya udah udah nggak nyaman lah. Nggak nyaman. Jadi saya ngomong, waktu itu saya mau ngerjain 3 lagu di studio rekaman. Harus selesai hari itu 3 lagu. Jadi saya udah dipanggil sama produsernya, lu selesai nih 3 lagu nih hari ini, jangan kelamaan. Bayar studionya mahal katanya. Oke, saya jalan tuh jam 10, daerah Cideng Barat. Nah, waktu saya di mobil saya ngomong begini, Yesus engkau itu Tuhan apa bukan? Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut. Mau Islam kok kayaknya saya udah nggak nyaman. kurang sreg. Disitulah saya dijamah. Jadi rupanya orang kalau dijamah Tuhan itu nangis. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya nangis terseduh-seduh gitu, nangis. Nah, waktu saya nangis disitulah Tuhan berkata, akulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kamu tidak percaya, kamu mati. Itu katanya. Iya. Jadi saya pikir, seumpama saya tolak, nyawa saya dibetot, mati nih saya. Saya pikir begitu. Lalu saya bilang, iya saya percaya, saya terima, iya percaya.
Nah untungnya saya udah ke gereja, jadi saya tahu apa itu haleluya puji Tuhan. Oh iya. Jadi waktu itu cuma bilang haleluya puji Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan satu hal yang luar biasa, sejak itu rasa takut itu lenyap. Gak ada rasa takut, yang ada rasa damai, sukacita yang luar biasa. Yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Itu dia, itu yang saya rasakan. Nah, selesai saya langsung pergi ke studio rekaman. Di studio rekaman teman-teman musik saya kan banyak yang masih di seberang. Oh iya ya. Nah, saya ngomong sama mereka, lu mesti percaya Yesus, kalau nggak mampus lu. Iya, lalu mereka bilang gini, gila lu ya, sinting lu ya gitu. Saya cuek aja, masa bodoh, yang penting saya udah ngomong Iya, gitu. betul. Padahal itu dapatnya hari itu juga. Hari itu juga. Selesaikan 3 lagu, cepet-cepet saya pulang. Nah, istri saya kan udah Kristen, tapi Kristennya blow on. Oh, KTP. KTP, kalau saya tanya-tanya nggak pernah tahu. Yang ada terus berantem. Saya suka tanya, lu tuh Tuhannya 3 ya, ada bapaknya, ada anaknya. Roh Kudus itu omnya apa tantenya gitu. Dia kadang-kadang kalau udah gitu marah. Aduh. Tapi kalau saya ajak untuk ikut agama saya, dia nggak pernah mau. Dia cuma bilang, udah lu gua, lu mau ke sono terserah, gua ke sini. Jangan ganggu, masing-masing katanya gitu. Iya. Nah, waktu saya pulang, saya panggil istri saya lihat dia. Saya peluk dia. Saya menangis jadi-jadinya. Dia tanya, emang kenapa, ada apa? Saya bilang, Yesusmu itu memang Tuhan. Haleluya. Wow, dia menangis, dia peluk saya. Dan dia bilang, Yesus terima kasih, suamiku boleh percaya. Dia senangnya luar biasa. Itu hari yang paling luar biasa kalau saya ingat ya. Nah, dari situlah saya mulai menjadi orang percaya. Tantangan silih berganti. Iya, pasti. Mulai dari keluarga, teman-teman, bahkan Tuhan proses saya juga untuk hidup nerimo. Aduh, susah loh, Mbak. Susah hidup nerimo. Kita sudah artis, kalau ada orang ngundang hitam di atas putih, nominalnya jelas. Kita udah tahu. Iya, sekarang disuruh melayani ke rumah sakit, ke penjara, ke orang-orang susah, mana ada amplop ya di situ. Tanda tangan tapi nggak tahu nih ininya. Kita ngeluarin amplop mulu. Itu yang saya rasakan. Haleluya, luar tapi biasa. ya, saya dari orang yang punya uang banyak, terkenal, kalau beli beras sekarung 2 karung, sampai untuk makan pun saya ngebon di warung 3 liter, 5 liter. Itu benar-benar udah nggak ada job ya Pak? Nggak ada job, sulit sekali. Tapi saya punya standar. Iya. Ya, itu 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau ada pakaian, makanan cukup. Itu standar, saya pegang aja. Dan memang tiap hari ada pakaian, ada makanan. Iya, selalu dicukupkan. Satu hal yang sangat memotivasi saya untuk bertahan adalah suatu kali saya diundang sebuah persekutuan kantor. Dia buat satu persekutuan Natalan. Saya diminta untuk nyanyi dan bersaksi. Selesai saya nyanyi dan bersaksi, yang khotbah Romo, pastor. Pastor ini sudah cukup tua. Lalu dalam kesaksian saya menceritakan tentang bagaimana Tuhan memproses, bagaimana saya terbuang dari keluarga, bagaimana saya mengalami kesulitan harus pikul salib ikut Yesus. Lalu saya duduk di samping Romo ini. Romo itu bilang begini. Dia bilang, Mas Jun, ada apa Pak? Ini baju yang dipakai ini bajunya siapa? Ya baju saya. Mas Jun masih punya rumah kan? Masih. Masih punya istri kan? Masih. Anak-anak gimana? Ada, saya bilang. Mas Jun masih beruntung. Kenapa Pak? Ini baju saya, ini baju gereja Mas Jun. Saya nggak punya rumah, saya tidur di gereja. Ya. Boro-boro saya punya anak, istri aja saya nggak punya. Iya. Wah, itu membuat saya, ini orang bisa, saya tanya, Bapak udah berapa tahun melayani Tuhan? 48 tahun. Dalam keadaan begini? Iya. Waduh, malu saya tadi bersaksi di proses Tuhan. Ini 48 tahun bertahan. Lalu saya bilang, Tuhan,
kalau orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bertahan, terserah Tuhan. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, mau jadi gembel, mau melarat, mau susah, mau mati, mau dibuang keluarga, dimusuhin orang banyak, aku tetap mau ikut Engkau apapun yang terjadi. Nah, jadilah saya. Tahun ke-9 baru Tuhan berkati. Tahun ke-9. Iya. Terus Jadi kemudian 8 bagaimana tahun. itu Pak? Keluarga sampai sekarang seperti Iya. Ketika mereka mendengar, bapak saya mendengar saya jadi Kristen, ya saya dipanggil ke kampung, pulang ke Lampung. pulang ke Lampung untuk disidang. Terjadilah perdebatan. Iya. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Saya punya guru namanya Bapak Hamran Amri. Oh iya, Bapak almarhum. Iya, almarhum. Iya. Jadi kebetulan rumahnya dekat sama rumah saya waktu itu. Oh iya iya. Saya di Asem Gede, dia Kayu Manis 8, jalan kaki juga bisa itu. Lalu saya ketemu, ngobrol banyak, saya dibekali. Dari bekal itulah saya menghadap keluarga. Dari bekal itulah saya bersaksi tentang Isa Al-Masih yang ada dalam kitab mereka. Iya. Ya ujung-ujungnya saya diusir. Puji Tuhan ya. Diusir, tidak diakui anak, tidak dapat warisan, ya sudah, terima saja. Tapi Tuhan gak bikin saya miskin. Yes, amin. Selalu ada yang Tuhan Amin. buat ya. Karena Ya. segala sesuatu dari Dia. Dia selalu baik. Wong nyawanya aja diberikan, Iya. sorganya aja terbuka. Masa cuma perkara ecek-ecek nggak Iya, dikasih ya? Betul, betul. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup saya sehingga saya saat ini hidup hanya untuk melayani. Amin, amin. Haleluya. Itu Luar kesaksian. biasa, sangat luar biasa. Tuhan Ah, Yesus paling baik dah. Yes, amin. Jadi kisah yang sangat luar biasa saudara, yaitu tadi topan anak jalanan sekarang masih jalanan, tapi menceritakan cinta kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Pak Jun ini sangat luar biasa. Beliau mengumpulkan begitu banyak teman-teman kita yang dari seberang yang kemudian masuk ke mereka menerima Tuhan Yesus. Pelayanan yang sangat luar biasa. Dan tetap seperti komitmen beliau bahwa hidup ini selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amen. Beliau ini sangat humble dan sangat sederhana sekali, saudara. Saya pernah berkunjung di rumahnya, memang betul-betul sangat berbeda dengan kehidupannya yang dulu yang artis, yang wah mewah sekali, tapi memang sekarang Pak Jun luar biasa. Hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Iya. Kok bisa seperti itu? Nerima. Gimana itu? Apa kira-kira apa yang kita mesti dengarkan dari Pak Jun? Jadi Pak Jun mohon kita dikasih motivasi supaya kita bisa seperti Pak Jun. Yang pertama ya ketika kita menerima Yesus harus belajar Alkitab. Yes. Belajari Alkitab. Dari belajar Alkitab kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang paling baik. Amin. Dia datang dari sorga ke dunia jadi manusia. Yes. Meskipun manusia, dia manusia yang kudus. Jadi manusia aja udah menderita loh. Yang tadinya nggak terbatas jadi terbatas kan. Oh iya betul. Iya kan, udah menderita dia. Jadi dulu tidak kenal yang namanya lapar, sekarang dia kenal yang namanya lapar. Dulu tidak kenal yang namanya susah, sekarang susah, dihujat susah. banyak orang. Iya. dimaki-maki. Dia menderita sekali, tapi semua dia lakukan demi kita. Ya. Amin. Nah, dari kita belajar, kita tahu sebetulnya kita semua orang berhutang. Berhutang sama Tuhan. Jadi kalau kita sadar itu ya kita nggak boleh nuntut apa-apa dong. Kita utang kok, harus Ya, dibayar lah utangnya. Jadi harus nerimo itu sulit. Iya betul Ya. itu. Makanya Tuhan kalau pilih kita, ya, Tuhan maunya kita benar, bukan nggak benar. Tuhan maunya kita jujur, kita hidup dalam kebenaran. Karena hidup benar sama hidup nggak benar itu susah hidup benar loh. Kalau nggak benar mah nggak usah diajarin sama udah kerjaan kita. Nah, betul. Ya. Anak kecil nggak usah diajarin jahat, mereka udah bisa gitu ya. Iya. Berantem sama saudaranya, sama Benar. teman-teman, betul-betul. Hidup dalam kekudusan itu bukan hal yang mudah. Iya. Nah, cuma saya merasakan pelepasan-pelepasan yang Tuhan buat. Misalnya begini, yang unik itu ketika saya menerima Yesus, hati saya hilang untuk main film. Loh kok bisa begitu ya? Iya, nggak ada
Nggak ada kepengenan lagi, aneh juga itu. Sampai ada produser yang marah-marah. Dianggap saya, kamu kenapa jadi fanatik? Saya bilang bukan fanatik, saya udah nggak punya hati. You cari yang lain lah yang masih kepengen main film. Oh Saya begitu nggak- ya. iya, hilang. Jadi ini aneh gitu. Biasanya itu begini. Contohnya artis nih. Kemudian mereka menjadi anak Tuhan. Mereka itu dijauhi gitu, maksudnya udah nggak usah kasih job gitu. Tapi ini Pak Jun ini aneh gitu loh. Iya. Ada job tapi malah ditolak. Gitu. Iya, saya nggak mau. Itu luar Nggak tahu biasa. aneh itu. Saya juga bingung. Kenapa ya? Saya tahu ya Tuhan yang buat. Iya. Ya, jadi keinginan untuk main film nggak ada. Yang kedua, hobi. Saya itu hobi burung. Oh gitu ya. Kan dekat pasar Pramuka, pasar burung. Oh iya, Jadi dekat kalau ada sekali. burung-burung bagus saya beli. Beli. Saya beli, gantung. Oh, kalau pagi-pagi tuh berisik di rumah pada berkicau. Nah, ceritanya begini, saya menikmati burung yang berkicau. Wih, bagus banget ya kicauannya. Tapi saya nggak tahu kenapa di hati saya ada yang ngomong begini. Itu burung sebetulnya sedang bersedih karena kamu kurungin. Dia nggak salah apa-apa, kenapa kamu kurung? Spontan lu saya buka pintunya. Ampun, itu padahal banyak ya. Banyak. Orang kampung pada berebut. Dan hebatnya sejak saat itu saya nggak suka. Sampai sekarang. Iya, nggak suka piara burung yang gitu-gitu. Nggak tahu, Luar aneh. biasa ya. Yang ketiga, hobi mancing. Saya hobi mancing. Oh gitu. Nah, cara Tuhan melepaskan saya untuk hal itu, buang-buang waktu, adalah Tuhan kasih saya lahan. Dan saya dulu memang punya cita-cita kalau saya beli lahan, harus ada sungai, saya mau bikin kolam ikan, mancing, lalu saya mau piara pohon-pohon buah semua begitu. Nah, Tuhan kasih. Akhirnya saya masukin ikan di kolam itu banyak pada beranak pinak. Ya udah nggak kepengen mancing lagi. Iya, biasanya begitu kalau Iya. pelihara sendiri mau ambil mau goreng. Iya, habis mancing sebentar aja udah dapat yang besar, Iya. udah semua diapain. Makanya lama segini Iya, ya kan. iya, Jadi iya. udah akhirnya jadi males. Nggak tahu tuh. Hal-hal seperti itu ada cara Tuhan menolong gitu. Nah, itu yang terjadi. Luar biasa. Yang heran itu bisa hidup nerimo. Ya caranya Tuhan melatih saya melayani di rumah sakit dan di penjara. Itu membuat saya nerimo. Nerimo ya. Nerimo. Apa itu yang membuat gini? Biasanya kan orang males pelayanan ke rumah sakit ketemu sama orang sakit apalagi di penjara. Tapi ini Pak Jun malah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa membuat memiliki motivasi untuk bisa hidup nerimo. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Jun seperti itu waktu pelayanan di rumah sakit dan penjara? Karena saya baca firman, Tuhan bilang begini, pada waktu aku di penjara, kamu kunjungi aku, pada waktu aku di rumah sakit, kamu besuk aku, pada Iya. waktu aku lapar, kamu beri aku makan, pada waktu aku haus, kamu beri aku minum, pada waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Itu semua proyek memberi. Iya, Memberi, jadi nggak boleh nuntut. iya. Dan itu yang disebut domba. Nah, saya nggak mau jadi kambing, maunya jadi domba. Kalau kambing bagaimana itu kalau kambing? Kalau kambing itu egois. Ah, iya. Domba nggak boleh egois. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya melayani hal itu cukup lama. Selama 8 tahun itulah saya mulai membina diri. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya melayani tidak ada motivasi apa. Amin. Saya jalani, ada waktu saya kerjain. Ya, persoalan orang mau kasih silakan, banyak, besar, kecil ya terserah. Iya. Asal itu gerakan Tuhan ya saya syukuri aja. Amin. Nah, satu pertanyaan lagi Pak. Hmm. Pak Jun ini kan punya satu persekutuan yang tadi saya cerita bahwa perkumpulan anggotanya itu banyak sekali anak-anak yang dari seberang. Ya. Apa yang memotivasi Pak Jun untuk membuat satu ministry ini? Yang memotivasi saya, tidak semua orang dari seberang jadi Kristen atau Islam jadi Kristen, Islamnya pinter, nggak semua. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau masuk ke saya harus diajarin itu dua-duanya, Oh, oke. dua-duanya supaya mereka bisa melihat hitam putihnya secara jelas, ya, secara jelas. Karena orang Kristen aja kalau ditanya Allah kita sama Allah mereka sama apa enggak, ada yang bilang sama, ada Sama. yang bilang enggak.
Karena mereka nggak tahu konsep. Iya. Makanya dengan belajar dia tahu konsepnya ini. Allah Kristen itu konsepnya ini, Allah Islam itu konsepnya ini. Jelas. Jadi diajari lalu juga diberi semangat. Iya. Semangat untuk mulai jadi berkat, bukan hanya terima, tapi harus mulai Menjadi jadi berkat. Gitu. Haleluya, Iya. luar biasa, puji Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa membuat kita semakin semakin kuat di dalam Kristus. Bahwasanya Pak Jun sendiri yang dari atas kemudian sekarang mengalami satu perubahan, kemudian melayani Tuhan. Itu sangat mustahil bagi orang-orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya. Aduh, sangat luar biasa. Memang satu hal kadang-kadang orang nggak percaya bahwa Allah yang maha besar itu bisa jadi manusia. Nah, itu dia. Padahal Iya. Allah mau jadi kerbau juga boleh, mau jadi Itu kambing dia. juga bisa, mau jadi ayam juga bisa, kan dia maha besar ya kan? Iya, betul. Tapi ngapain jadi kambing? Nah, Karena itu. kasihnya ditujukan kepada manusia. Amin, Makanya dia datang jadi manusia untuk ngajarin kita berdoa, ngajarin kita bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang sering jadi pertanyaan, Pak Jun. Iya. Jadi kok kamu menyembah manusia gitu ya? Itulah yang jadi pertanyaan gitu. Nah, Pak Jun, Iya. bolehkah kita minta satu motivasi lagi kepada saudara-saudara kita yang dari kecil sudah Kristen dan yang lahir baru, maksudnya yang dari seberang kemudian terima Tuhan. Boleh disampaikan sesuatu yang membuat satu motivasi supaya kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Ya, saya ingat tahun 80 itu Tuhan Yesus melawat dunia artis. Wow, iya. Iya, artis yang bertobat banyak gitu. Oh. Banyak. Termasuk Lydia Nur Said. Iya. Itu tahun 80-an. 80-an semua itu. dilawat, Termasuk iya. Pak Jun itu Iya, berarti. iya. Oke. Iya, Aneh iya. itu. Chris Manusama. Oh iya, Pak Kris. Ya. Jadi Tuhan melawat artis, dunia artis. Tapi kalau kita perhatikan banyak artis yang sudah dilawat balik lagi. Iya. Kenapa? Nggak belajar. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kita kesempatan untuk menerima dan percaya. Tapi kalau kita nggak belajar bisa binasa. Iya, betul. Karena Umatku nggak tahu. binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi harus kenali Allahnya. Ya, gitu. Jadi kalau kita belajar, fondamen kita jadi kuat. Amin. Ya. Betul. Saya tanya salah satu artis yang balik lagi. Dia bilang tekanannya terlalu berat. Tantangan keluarga. Iya, betul. Tantangan teman-teman, Ekonomi juga. ekonomi dan lain sebagainya. Ya saya bilang, kalau soal tekanan saya juga nggak habis-habisnya. Iya. Cuman apa yang membuat saya tegar, kuat, itu karena saya belajar. Amin. Jadi kalau nggak belajar memang rapuh. Betul. Gitu. Iya. Ya. Jadi memang tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya tahu. Perbedaannya seperti apa. Oke. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa dia mati? Apa tujuannya? Kenapa dia berdoa? Itu mesti tahu.